Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat sosialisasi media pembelajaran daring untuk pembelajaran jarak jauh. Kita lihat media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Nah, kita masuk ke media pembelajaran online. Media pembelajaran online saat ini sedang marak dilakukan dalam rangka social distancing. Tujuannya untuk menjaga jarak antara orang lain agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Kemajuan teknologi seperti sekarang ini bisa membuat belajar di rumah menjadi efektif dengan menggunakan media pembelajaran online. Jenis-jenis media pembelajaran online. Yang pertama, WhatsApp Group, kemudian Google Classroom, kemudian Zoom Meeting, kemudian Google Form, kemudian Quizzes, Ruang Guru, Zenius, Kuiper, Kelas Pintar, dan lain-lain. WhatsApp Group, media pembelajaran online yang pertama dan paling banyak digunakan adalah WhatsApp Group. Meski bisa dikatakan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi pengirim pesan, namun aplikasi ini memiliki fitur untuk membuat grup percakapan. Anda bisa membuat fitur ini untuk membentuk grup belajar. Dalam WhatsApp Group, pengguna bisa mengirim berbagai dokumen seperti video, foto, bahkan file presentasi, sehingga anggota grup bisa saling berbagi materi. Selain itu, fitur voice note juga bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan materi yang dipelajari. Google Classroom. Google Classroom adalah suatu aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Google Classroom diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, Google Docs, Sheet, Slide untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah. Cara login Google Classroom. Login untuk pertama kali. Sebelum memulai, install aplikasi Google Classroom di perangkat Anda. Untuk detailnya, lihat mendapatkan aplikasi Google Classroom. Kemudian ketuk Google Classroom, ketuk mulai, kemudian ketuk tambahkan akun dan klik OK. Selanjutnya, masukkan alamat email akun Google Classroom Anda, lalu ketuk berikutnya. Masukkan kata sandi, lalu klik berikutnya. Jika ada pesan selamat datang, tinjau pesan tersebut, lalu ketuk terima. Tinjau persyaratan layanan dan kebijakan privasi, lalu ketuk saya setuju. Jika Anda menggunakan akun Google Suite for Education,
untuk saya seorang siswa atau saya seorang pengajar. Catatan, pengguna dengan akun Google pribadi tidak akan melihat opsi ini. Beralih ke akun yang lain. Jika Anda telah login ke beberapa akun dan perlu berganti ke akun yang digunakan dengan Classroom, di bagian atas, klik menu tanda garis 3, ketuk akun Anda, pilih akun yang akan Anda gunakan dengan Google Classroom. Cara mengirimkan tugas di Google Classroom. Yang pertama, buka Google Classroom, klik kelas, kemudian tugas kelas, klik tugas. Untuk melampirkan item, pada tugas Anda, klik tambahkan atau buat. Pilih Google Drive, link, file, atau lainnya, seperti gambar di bawah ini. Pilih lampiran atau masukkan URL atau link, lalu klik tambahkan. Catatan, jika tidak dapat melampirkan file yang tidak Anda miliki. Mengirimkan tugas di Google Classroom. Untuk melampirkan dokumen baru, pada tugas Anda klik tambahkan atau buat. Pilih dokumen, slide, spreadsheet, atau gambar. Pilih file baru yang akan dilampirkan ke tugas Anda dan terbuka, seperti gambar di bawah ini. Klik file tersebut untuk memasukkan informasi Anda. Catatan, Anda dapat melampirkan atau membuat lebih dari satu file. Mengirimkan tugas di Google Classroom. Yang selanjutnya, opsional. Untuk menghapus lampiran, klik hapus tanda silang di samping nama lampiran. Untuk mengirimkan komentar pribadi kepada pengajar, pada komentar pribadi, masukkan komentar lalu klik posting. Klik serahkan dan konfirmasikan. Status tugas akan berubah menjadi diserahkan. Catatan, jika Anda menerima pesan error saat mengklik serahkan, beritahu kepada instruktur atau guru Anda. Mengirimkan kuis di Google Classroom. Pertama, buka Google Classroom, kemudian klik kelas, tugas. Klik formulir dan jawaban pertanyaannya, klik kirim, tandai sebagai selesai, lalu konfirmasi. Jika formulir tersebut adalah satu-satunya tugas yang harus dikerjakan, status tugas akan berubah menjadi diserahkan. Jika ada tugas lain yang harus dikerjakan, klik buka tugas. Menyerahkan tugas dengan dokumen. Buka Google Classroom, klik kelas, tugas kelas, kemudian tugas. Untuk membuka file yang ditugaskan, klik thumbnail yang mencantumkan nama Anda. Masukkan tugas Anda, pilih salah satu. Di dokumen, klik serahkan lalu konfirmasikan. Di Classroom, pada tugas, klik serahkan lalu konfirmasikan. Status tugas akan berubah menjadi diserahkan. Catatan, jika Anda menerima pesan error saat mengklik serahkan, beritahu instruktur Anda. Google Form. Google Form atau yang disebut sebagai Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa kuis atau ujian secara online, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Cara mengerjakan soal di Google Form. Guru akan membagikan link soal yang sudah dibuat di Google Form sebelumnya melalui grup WA. Siswa membuka link tersebut dan mengisi setiap pertanyaan yang diberikan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jika sudah selesai mengerjakan, klik kirim. Setelah itu, Anda dapat melihat ringkasan dan nilai secara otomatis. Tampilannya seperti ini. Quizzes. Quizzes merupakan sebuah web untuk membuat permainan kuis interaktif yang bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas.
Quizzes sekarang bisa diakses di Play Store bagi pengguna Android, sehingga dalam penggunaannya lebih praktis dan tentunya mobile friendly. Memberikan soal kuis ke siswa. Langkah-langkah: pilih klik live game jika siswa langsung mengerjakan, atau pilih homework jika akan digunakan untuk pekerjaan rumah. Atur pengaturan soal sesuai dengan yang diperlukan, antara lain soal ditujukan individu atau kelompok, soal siswa berapa kali bisa mengerjakan, tanggapan siswa setelah siswa selesai mengerjakan, kemudian pengaturan waktu pengerjaan, pengacakan soal dan jawaban, musik, dan lain-lain. Cara mengerjakan soal: klik host game. Selanjutnya, minta siswa untuk bergabung di soal yang sudah siap digunakan. Siswa mengetik quizzes.com di browser smartphone-nya, kemudian masukkan kode game yang diberikan, atau klik join game dan masukkan nama dan enter. Kemudian klik start apabila semua siswa sudah bergabung di quizzes. Selanjutnya, siswa dapat mengerjakan kuis atau soal online di smartphone masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi di grup WA. Silahkan ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.